Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Mas Agus Tibrani MSI dan Nike Anggraini MSc selaku dosen pengampu mata kuliah karya tulis ilmiah. Saya Tri Febrianti Putri, kelas Indralaya, program studi pendidikan biologi Universitas Sriwijaya. Baik, saya akan presentasi praseminar proposal dengan judul Pengaruh Limbah Air Cucian Beras terhadap Pertumbuhan Tapak Darah Impor Pinka Rosea L dan sumbangannya pada pembelajaran biologi SMA. Latar belakang, tanaman tapak dara tumbuh subur di Indonesia karena dapat hidup sepanjang tahun di daerah tropika. Tanaman herba suku Apocynaceae ini dikenal mempunyai dua jenis, yaitu tapak dara bunga putih dan tapak dara bunga merah muda. Ternyata seiring berkembangnya zaman, tanaman tapak dara menghasilkan jenis varietas baru yang dicirikan dengan perbedaan warna pada mahkota bunga. Ada yang berwarna putih, merah jambu, orange, merah, ungu, bahkan ada yang memiliki dua warna. Ada yang warna merah di bagian tengah dan putih di sekelilingnya. Belakangan ini, peningkatan peminat tanaman hias sangat pesat yang mengharuskan sektor petani tanaman hias harus menyeimbangkan produksi tanaman hias terhadap jumlah peminat tanaman hias yang semakin meningkat. Pemupukan mampu menjadi solusi dalam mencukupi kebutuhan unsur hara tanaman. Dua macam pupuk yang biasa diaplikasikan yaitu pupuk kimiaan organik dan pupuk kimia organik. Menurut Pranata tahun 2010, jika pemupukan dilakukan secara berlebihan akan menimbulkan dampak buruk terhadap struktur tanah serta mengganggu keseimbangan unsur hara sehingga tanah menjadi terganggu. Menurut Praditasari tahun 2019, air bekas cucian beras kaya akan manfaat untuk pertumbuhan tanaman. Selain itu juga, limbah air cucian beras dapat digunakan sebagai pupuk organik cair untuk meningkatkan produksi pertumbuhan tanaman. Menurut Nur Hasana tahun 2011, bahwa limbah air cucian beras kaya akan manfaat jika diolah dengan baik. Di dalam air cucian beras terkandung nutrisi antara lain 60% zat besi, 70% vitamin B3, 90% vitamin B6, 80% vitamin B1, 50% mangan, serta 50% fosfor. Dari penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Istiqomah tahun 2012 menyatakan bahwa air cucian beras dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman terong dan tomat. Peneliti menggunakan takaran air cucian beras dengan 0,25 liter, 0,5 liter, dan 1 liter. Pada konsentrasi 1 liter berpengaruh sangat efektif terhadap pertumbuhan tinggi serta pertumbuhan jumlah daun tanaman terong dan tomat. Penelitian sebelumnya juga sudah dilakukan oleh Ari Wibowo bahwa pemberian kulit telur dan air cucian beras berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman tomat. Pada konsentrasi 100 ml dan 15 gram kulit telur berpengaruh paling efektif terhadap pertumbuhan tinggi batang tanaman tomat, Solanum icopersicum. Maka hasil penelitian akan dikembangkan menjadi LKPD, pembelajaran biologi SMA kelas 12 KD 3.1. Maka dari itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Limbah Air Cucian Beras terhadap Pertumbuhan Tapak Darah Impor Pinka Rosea L dan sumbangannya pada pembelajaran biologi SMA. Rumusan masalah. Bagaimana pengaruh limbah air cucian beras terhadap pertumbuhan tapak darah impor Pinka Rosea L? Apakah limbah air cucian beras efektif digunakan untuk mempercepat pertumbuhan tapak darah impor Pinka Rosea L? Berapakah konsentrasi limbah air cucian beras yang tepat digunakan untuk pertumbuhan tapak darah impor Pinka Rosea L? Batasan masalah. Parameter yang diamati yaitu pertumbuhan tinggi tanaman, jumlah helai daun, panjang daun, bobot segar tanaman, dan bobot kering tanaman.
Tujuan penelitian pertama, untuk mengetahui pengaruh limbah air cucian beras terhadap pertumbuhan tapak darah impor (Pincarosae L). Yang kedua, untuk mengetahui keefektivitasan limbah air cucian beras terhadap pertumbuhan tapak darah impor (Pincarosae L). Dan yang ketiga, untuk mengetahui konsentrasi limbah air cucian beras yang tepat digunakan untuk pertumbuhan tapak darah impor (Pincarosae L). Selanjutnya, manfaat penelitian bagi peneliti dapat memperluas pengetahuan dan menambah pengalaman yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk menjadi seorang pendidik yang baik serta berpotensi di masa akan mendatang. Bagi peserta didik, informasi serta ilmu dari hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan tambahan pengetahuan pada materi pembelajaran SMA kelas 12 3.1. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa limbah air cucian beras dapat memberikan manfaat terhadap pertumbuhan tanaman tapak darah impor Pincarosae L. Metodologi penelitian, waktu dan tempat. Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Tanjung Batu, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Agustus. Waktu pengambilan data dilakukan pada minggu keempat setelah penyemaian biji. Metode penelitian eksperimen menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) dengan menggunakan perlakuan konsentrasi limbah air cucian beras yang terdiri dari 4 taraf, yaitu P0 tanpa pemberian air cucian beras, P1 0,5 liter air cucian beras, P2 1 liter air cucian beras, P3 1,5 liter air cucian beras, dengan 4 perlakuan 4 kali pengulangan sehingga terdapat 12 satuan percobaan. Variabel penelitian, variabel bebas yaitu limbah air cucian beras, dan variabel terikat yaitu pertumbuhan tanaman tapak darah impor Pincarosae L. Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu benih tapak darah impor, limbah air cucian beras, tanah, pupuk kandang, air, gayung, cangkul, polybag, kalkulator, gelas ukur, timbangan analik, penggaris, ember, botol semprot, perlengkapan menulis, papan penelitian, paku, kamera, dan open. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah 16 tanaman tapak darah impor. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebanyak 4 tanaman tapak darah impor yang diberi perlakuan berbeda. Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan pertimbangan tertentu. Prosedur penelitian. Pertama, tahap persiapan mengelola air cucian beras menjadi pupuk organik, kemudian menyiapkan bibit tanaman tapak darah impor Pincarosae L, kemudian tahap penanaman, dan terakhir tahap pemeliharaan. Analisis data. Data yang diperoleh dianalisis secara statistik. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu analisis of variance (ANOVA). Jika di antara perlakuan memiliki pengaruh, maka dilakukan uji lebih lanjut dengan uji beda nyata (BNT), beda nyata terkecil. Uji menggunakan metode BNT atau nilai LSD, lebih dikatakan sebagai acuan. Uji ini merupakan suatu proses membandingkan nilai tengah atau rata-rata perlakuan yang menggunakan gabungan kuadrat tengah sisa KTG/S yang dihasilkan dari sidik ragam. Terima kasih, inilah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.